Pemirsa, drama penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua juga terjadi antara para pengacara. Deoli Payumara, mantan pengacara Barada Eliezer, resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Drama penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua tak hanya terjadi di antara para tokoh utama, yaitu pelaku, saksi, dan korban, melainkan juga antara para pengacara. Deoli Payumara, mantan pengacara Barada Richard Eliezer atau Baradae, menggugat secara perdata mantan kliennya tersebut. Tidak hanya Baradae, Deoli Payumara juga menggugat Kapolri, Kabar Eskrim, dan pengacara baru Baradae, Roni Talapesi. Ia pun melayangkan gugatan uji material dan formil surat pencopotan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Deoli Payumara menduga pencabutan kuasa dirinya cacat formil. Padahal aneh pengacara tugas negara. Jadi aneh bukan pengacara negara ya, tapi aneh pengacara yang ditugaskan untuk kepentingan negara. Jadi kalau pengacara sana bilang, mana ada pengacara negara? Ya nggak ada. Yang pengacara negara itu ya memang jaksa. Tapi aneh adalah pengacara yang ditugaskan untuk kepentingan negara secara khusus. Enggak, kalau 15 triliun itu saya minta 5 hari kerja. Ya kan, kalau 15 triliun saya minta fix saya 5 hari kerja. Kalau ini kan saya nggak minta negara, saya minta kepada Kabar Eskrim 15 miliar. Ada duitnya, ada duitnya. 15 M itu kumpulan dari semua akumulasi Bang ya? Enggak, yang harus bertanggung jawab bayar ini bukan Kapolri, bukan. Aneh tahu Kapolri siapa, aneh paham. Orang baik. Kapolri TV1 orang baik. Dia berat banget hidupnya selama ini. Terkungkung dalam kandang yang berat. Sebelumnya, bongkar pasang pengacara Barada Eliezer menimbulkan polemik. Deoli Payumara dan Burhanuddin tiba-tiba saja diberhentikan secara sepihak. Pencabutan kuasa dari Baradae tertuang melalui surat tertanggal 10 Agustus 2022. Ajudan Sambo tersebut kini menunjuk Roni Talapesi sebagai kuasa hukum yang akan membelanya. Dan kini kita telah bersama dengan Deoli Payumara, mantan kuasa hukum Baradae. Selamat malam, Bang Deo. Selamat malam, Pak. Siapa nih, Pak? Davi. Ada Davi di malam. studio. Selamat malam. Salam merah putih. Salam merah putih. Udah jam berapa ini ya? Bang Deo, saya ingin buka. Sebentar dulu. Iya. Udah jam berapa ini? Jam berapa sekarang coba? Sekarang jam 21.35, Bang Deo. Harusnya kita main cewek, tapi nggak jadilah. Nggak apa-apa. Sekarang ini saya harus bicara sopan. Baik. Sopan, nggak boleh ini. Karena udah malam ya. Harus Baik. kan. Ini sopan gimana ya? Oke, bisa fokus sekarang? Fokus dong. Oke. Saya ingin buka perbincangan kita dengan tadi gugatan perdata yang Anda layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti apa sebenarnya, Bang Deo tadi? Jadi tadi siang, ketika matahari ada di atas, tepat jam 12, saya sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu pengadilan tempat yang paling berwibawa. Dulunya berantakan. Karena banyak pemain di dalam, tapi sekarang udah berwibawa. Tapi saya juga nggak tahu apa berwibawa apa enggak sampai sekarang. Tapi rasanya kalau muka-mukanya pengadilan itu udah rapi lah, karena ada PTSP kan, tempat rata. Jadi saya dengan, itulah kelemahan itu Burhanuddin ini. Ini pengacara merah putih tapi kadang telat, kadang kecepatan. Ya, kemarin waktu kita udah rapi-rapi jaga-jaga supaya nggak bocor nih ceritanya ini bagus ini buat ngamanin ke kabar keseluruhan. Dia kecepatan cerita nyonyi cerita dibocorin semuanya, mampus. Ya, dia punya bos marah-marah. Dia kan saudaranya Pak Andirian, Dir Tipidum. Tapi aku kasih tahu orang-orang yang bagus di Bareskrim ya, di Mabes Polri, Kapolri, TV1. Ini aku bicara serius. Itu selama ini terkungkung oleh hegemoni dari kelompok-kelompok jahat, mafioso. Cuman Kapolri kan tahu juga nih, ada raja mafioso di luar yang hidupnya di luar gelandangan. Namanya Wiro Sableng. Ding dong. Main kita dengan Kapolri, nggak ada yang tahu kan? Main kita dengan para penyidik, nggak ada yang tahu kan? Nah, kita harus bersihkan ini, ya. Jadi Pak Andirian orang bagus karena kita rapat dan Pak Kabar Eskrim yang sekarang adalah Pak Sahar yang menjadi Kadif Propam itu bagus sekali. Orang baik, orang mudah senyum, orang yang kerja dari ngikutin apa kata penyidik.
Nggak tahu ya kalau yang paling atas ya, yang atas di kabar reskrim, soalnya nggak pernah aku ngelihat sama sekali di ruangan di mana, kan aku tiap hari ada di sana sebenarnya di dalam Kamnek itu kan. Mana pernah ada aku ketemu sama kabar reskrim tuh di jalanan, lorong-lorong kehidupan dunia kegelapan, yang penyidikan, yang orangnya setengah mati dalam kehidupan. Ya kan, pagi siang nggak tidur, sore nggak tidur, malam nggak tidur, pagi nggak tidur lagi. Itu sedikit diomelin. Ini curhatnya aku jadi orang yang ikut nyidik-nyidik juga ya. Nah, Bang Deo, tadi juga Anda katakan nama kabar reskrim juga masuk ke dalam salah satu yang Anda gugat. Sebenarnya apa alasannya, Bang Deo? Karena saya cinta beliau, ya kan. Daripada beliau ini hanya dengar dari kiri kanan bukan dari bawah, kan berantakan. Aku bukannya apa-apa, aku di luar ini tetap aja ketemu penyidik ngobrol. Nanti kalau aku mau berikan kesaksian dengan para penyidik, kebuka terang semua. Tapi tenang aja, ada CCTV yang merekam semuanya. Di tempatnya ruang Kasubdit, Pak Wira, itu lebih pintar lagi orang itu analisanya. Ada lagi yang pintar-pintar. Itu kan ada CCTV. Semua gerakan kami ada CCTV. Nih aku buka kartu. Itu pengacara siapa itu yang katanya pengacara dari Merah itu, dari PDP. Kita minta sama PDP supaya disingkirin aja itu. Bohong dia bicara. Ya, bohong tuh. Aku nih ya, ketika aku press conference, aku koordinasi dengan Pak Dirtipidum. Bos, kita ngomongnya bagaimana nih? Lu ngomongnya normatif aja, Bos. Oke, ini si Burhanuddin gimana ya kawan kita nih? Kan orang Makassar. Udah, dia nggak usah ngomong, lu backup aja. Oke, kita turun. Jadi, ketika kita mau press conference di bawah, itu kita izin dengan Pak Dirtipidum, dan ada Pak Wakabareskrim, dan ada Pak Kasubdit, dan ada Pak Parakanit Andriansa sama Suradi. Tahu semua kan saya. Coba aja tanya sama tuh pengacara yang baru itu. Mana dia tahu kenal orang-orang itu? Nggak kenal. Aku kenal secara pribadi, lama sama mereka. Aku tahu jiwa-jiwa mereka. Orang itu tiba-tiba datang bilang, kita langsung turun ke bawah. Lihat aja CCTV. Makanya aku mau pidanakan itu orang itu tuh. Cuman buat PDIP, singkirin lah. Masih ada orang bagus kok di partai itu yang jadi pengacara, tuh si Filipus Tarigan, orang kita juga, orang aneh orangnya. Oke, baik. Bang Deo, Anda bicara soal CCTV. Nah, CCTV yang beredar di masyarakat juga terkait kejadian saat itu sudah beredar luas di masyarakat. Nah, dari yang Anda tahu seperti apa? Yang mana nih? Kan banyak CCTV. Ya, CCTV yang beredar di masyarakat itu apakah valid sesuai dengan yang Anda saksikan? Mana pernah saya baca CCTV yang beredar di masyarakat? Bodoh saya nanti. Saya kan CCTV kan dari internal. Dari tapi Anda sudah lihat CCTV yang sebenarnya, yang asli? Ya, lihat dong. Orang diskusinya kita bertiga. Nih isinya begini. Ini di tempatnya Kadif Propam begini nih. Lagi ngatur-ngatur nih, cuman suaranya nggak ada. Pip, nggak ada suaranya. Akhirnya kita carilah orang fonetik. Kata Dirtipidum, kita harus cari ahli fonetik. Ahli apa? Ahli tukang membaca gerakan omongan orang. Ada gerakan-gerakan semua di situ. Skenario yang pertama itu, yang obstruction of justice, ada di CCTV. Bukan cuma Mabes Polri yang tahu tuh. BIN juga tahu, BIN. Aku ngasih kode ya, karena semua tersambung dengan BIN. Makanya kedepannya aku mau semua instansi negara, semua pekerjaan-pekerjaan negara, departemen tergabung, dia punya CCTV dan BIN. BIN itu orang-orang pilihan. Cuman mereka kalau ada apa-apa ya sudah mati, selesai ya. Tapi kita tergabung kok itu, tenang aja. Baik. Semoga dari hasil CCTV itu ya juga bisa terungkap fakta-fakta terkait kejadian pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Bang Deo Lipa, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Prime. Sayang sekali waktu kita terbatas. Selamat malam. Pemirsa, bukan hanya sekali Barada Eliezer berganti tim kuasa hukum. Sebelumnya saat Barada Eliezer belum ditetapkan sebagai tersangka, Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri. Bongkar pasang pengacara Barada Eliezer menimbulkan polemik. Deolipa Yumara dan Burhanuddin tiba-tiba saja diberhentikan secara sepihak. Pencabutan kuasa dari Baradae tertuang melalui surat tertanggal 10 Agustus 2022. Burhanuddin menyebut pemberhentian sebagai pengacara ini syarat intervensi. Padahal ia merasa Baradae sangat terbuka pada Deolipa dan Burhanuddin. Saudara-saudara, kuasanya mohon mundur dari kuasa Baradae, itu disampaikan. Maka kami spontan bereaksi juga bilang. Siapa yang menyampaikan, Pak? Pokoknya internal lah. Kami akan buka ke ini. Kalau memang ada tim khusus yang dibuat ini, ya kami akan belak-belakan ke tim itu aja gitu. Alasannya disebutkan nggak tapi Pak?
Ya nggak disebutin, cuma dia bilang dia dilihat di TV, wah terlalu sering nongol di TV katanya. Bukan kali ini saja pengacara Baradae berganti. Sebelumnya, pengacara pertama mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. 2 hari setelah mundur, Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Barreskrim menunjuk Dewi Lipa dan Burhanuddin sebagai pengacara baru Baradae. Buntut dari pemberhentian ini, Dewi Lipa Yumara melayangkan tuntutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.